Burung herring merupakan burung pemangsa, pemakan bangkai yang dikenal memiliki kepala botak tanpa bulu yang berfungsi untuk menjaga kebersihan saat makan. Mereka adalah pemakan bangkai yang berperan penting dalam ekosistem dengan membersihkan sisa-sisa hewan mati yang ditemukan di hampir seluruh benua kecuali di Antartika dan Oseania. Sebagai pemakan bangkai, lambung burung herring sangat asam dan korosif, memungkinkan mereka mencerna bangkai yang membawa penyakit mematikan seperti kolera dan antraks dengan aman. Kepala botak berfungsi dalam termoregulasi, mengatur suhu tubuh. Burung ini sering melayang tinggi untuk mencari makanan. Burung ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu herring dunia lama dan herring dunia baru. Contohnya adalah burung herring rumbai putih yang mampu terbang menukik dengan kecepatan hingga 144 km per jam dan menjelajahi area luas untuk mencari makanan. Burung ini jarang menyerang hewan sehat dan lebih memilih bangkai, tetapi bisa melukai hewan yang sakit. Burung herring sering dianggap memiliki nilai ekologis yang tinggi karena membantu mencegah penyebaran penyakit dari bangkai. Burung herring menempati berbagai macam habitat di seluruh dunia, mulai dari dataran rendah hingga puncak gunung yang tinggi. Dan secara umum mereka lebih menyukai area terbuka yang luas karena memudahkan mereka untuk menemukan bangkai menggunakan penglihatan atau penciuman yang tajam. Burung herring sering ditemukan di savana, padang rumput, dan rawa-rawa. Area ini memberikan jarak pandang yang luas untuk mencari mangsa dari ketinggian. Beberapa spesies menghuni wilayah gurun yang gersang atau daerah hutan pegunungan yang terjal. Mereka juga dapat beradaptasi di lingkungan buatan manusia, seperti lahan pertanian, daerah rural atau pedesaan, hingga wilayah urban dan suburban di mana sisa-sisa makanan atau hewan mati sering tersedia. Herring dunia lama tersebar di wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Sementara herring dunia baru menghuni wilayah Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Burung herring tidak ditemukan di Antartika dan di Australia. Burung herring atau burung nasar memiliki berbagai adaptasi unik yang memungkinkannya bertahan hidup sebagai pemakan bangkai tanpa jatuh sakit. Bentuk tubuh atau merupakan adaptasi morfologi. Kepala dan leher burung ini, burung herring atau burung nasar ini memiliki kepala dan leher botak yang memudahkan burung menjaga kebersihan setelah memasukkan kepala ke dalam rongga tubuh bangkai yang kotor. Ini juga membantu termoregulasi atau mengatur suhu tubuh. Burung nasar ini memiliki paruh kuat dan melengkung. Dirancang khusus untuk merobek kulit dan daging yang keras. Beberapa spesies memiliki lidah bergerigi untuk mencukil daging dari tulang. Burung nasar memiliki sayap yang lebar, memungkinkan mereka melayang di udara dalam waktu lama dengan energi minimal sambil mencari bangkai dari ketinggian. Burung nasar berbeda dengan elang. Cakar burung nasar cenderung datar dan tidak kuat untuk mencengkram mangsa hidup karena fungsinya lebih utama untuk berjalan di tanah atau bertengger. Burung nasar memiliki asam lambung yang sangat kuat, memiliki sistem pencernaan dengan tingkat keasaman pH yang sangat rendah dan mendekati nol. Asam ini mampu membunuh bakteri berbahaya seperti antraks, kolera, dan botulisme yang ada pada bangkai busuk. Tubuh mereka secara alami kebal terhadap racun bakteri toksin yang biasanya mematikan bagi hewan lain. Beberapa spesies seperti Turkey vultur dapat mendeteksi gas etil bermarcapat
yang dihasilkan oleh bangkai yang membusuk dari jarak yang sangat jauh. Beberapa jenis burung nasar seperti nasar dunia baru sengaja buang air di kaki mereka sendiri. Cairan ini berfungsi mendinginkan tubuh saat menguap dan membunuh bakteri yang menempel di kaki setelah berjalan di atas bangkai. Burung ini berkumpul dalam jumlah besar saat menemukan bangkai untuk mempercepat proses pembersihan sisa organik di alam. Di saat merasa terancam, beberapa haring akan memuntahkan isi perutnya yang sangat asam ke arah predator untuk mengusir mereka agar tubuh burung menjadi lebih ringan sehingga mudah terbang melarikan diri. Cara burung nasar bertahan hidup sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memproses bangkai yang penuh kuman tanpa jatuh sakit dan cara efisien mereka mencari makan. Burung nasar memiliki sistem pertahanan biologi yang sangat ekstrim untuk memproses daging busuk. Mereka memiliki asam lambung yang sangat kuat dengan pH mendekati 0 yang keasaman ini mampu melumpuhkan bakteri dan virus mematikan sebelum masuk ke aliran darah. Penelitian menunjukkan spesies tertentu memiliki gen khusus untuk mengatur sekresi asam lambung dan pertahanan terhadap infeksi mikroba. Beberapa jenis seperti turkey vulture mengeluarkan kotoran ke kaki mereka sendiri. Cairan ini mengandung zat antiseptik yang membunuh kuman dari bangkai yang menempel di kaki mereka. Karena tidak selalu ada bangkai setiap hari, maka burung nasar harus hemat energi. Mereka menggunakan arus udara panas atau termal untuk melayang tinggi tanpa perlu banyak mengepakkan sayap. Ini memungkinkan mereka menjelajah area luas dengan energi minimal. Burung nasar menggunakan penciuman tajam untuk menemukan bangkai tersembunyi di hutan, sementara burung nasar yang lama mengandalkan penglihatan dari ketinggian. Meskipun pemangsa bangkai, burung nasar juga punya musuh seperti burung elang atau mamalia. Cara mereka melawan meliputi dengan muntah asam. Saat mereka terancam, burung ini bisa memuntahkan cairan lambung yang sangat asam dan daging setengah cerna ke arah penyerang. Cairan ini bisa membakar kulit dan mata predator. Dengan memuntahkan isi perut juga dilakukan agar tubuh mereka lebih ringan sehingga bisa terbang melarikan diri dengan lebih cepat dari gangguan di daratan. Untuk menghindari persaingan antara sesama burung nasar, setiap spesies seringkali memiliki peran berbeda. Ada yang khusus memakan jaringan lunak, ada yang memakan kulit keras, bahkan ada burung nasar berjanggut yang mampu mencerna tulang besar berukuran hingga 20 cm. Burung nasar memiliki sistem imun yang sangat kuat, memungkinkan mereka memakan daging busuk yang sudah terinfeksi tanpa jatuh sakit. Kebotakan pada kepala bukan sekadar penampilan. Ini adalah adaptasi agar sisa bangkai tidak menempel pada bulu, sehingga burung tetap bersih dan terhindar dari infeksi bakteri saat makan. Untuk mendinginkan suhu tubuh dan mensterilkan kaki dari kuman bangkai, burung nasar mengeluarkan kotoran ke kaki mereka sendiri, dan zat asam dalam kotoran tersebut berfungsi sebagai desinfektan alami. Beberapa jenis burung nasar dapat mencium aroma bangkai dari jarak bermil-mil, bahkan jika bangkai tersebut tersembunyi di bawah kanopi hutan. Mereka adalah ahli dalam memanfaatkan arus udara panas untuk melayang tinggi, dan hal ini memungkinkan mereka menjelajah area yang sangat luas tanpa perlu banyak mengepakkan sayap. Di beberapa tempat seperti Tibet, burung nasar berperan dalam ritual sky burial, di mana mereka membantu mengantarkan jenazah manusia kembali ke alam dengan memakan sisa-sisanya.
Berbeda dengan kebanyakan burung nasar, tidak memiliki sing atau organ suara sehingga mereka tidak bisa bernyanyi atau berkicau. Mereka hanya bisa mengeluarkan suara berupa desisan, geraman, atau dengusan. Burung nasar sering dijuluki sebagai petugas kebersihan alam karena peran krusial mereka dalam menjaga kesehatan ekosistem melalui konsumsi bangkai. Sebagai pemakan bangkai obligat, burung nasar sangat efisien dalam melenyapkan sumber penyakit. Tanpa burung nasar, bangkai akan bertahan lebih lama dan menarik pemakan bangkai lain seperti anjing liar atau tikus yang berpotensi menyebarkan penyakit rabies ke pemukiman manusia. Burung nasar bertindak sebagai spesialis pengelolaan limbah yang bekerja sangat cepat. Kelompok burung nasar dapat menghabiskan bangkai hewan besar hanya dalam hitungan jam sebelum dagingnya membusuk dan mencemari lingkungan. Dengan segera memakan hewan mati, mereka mencegah kuman dan racun hasil pembusukan meresap ke dalam tanah atau mencemari aliran air di sekitarnya. Dalam rantai makanan, burung nasar mempercepat proses dekomposisi organik. Mereka memecah materi organik dari bangkai menjadi bentuk yang lebih sederhana yang kemudian kembali ke tanah sebagai nutrisi bagi tanaman melalui kotoran mereka. Bahkan spesies tertentu seperti Brided Vulture bahkan memakan tulang yang membantu mengembalikan kalsium ke ekosistem. Keberadaan atau penurunan populasi burung nasar dapat menjadi indikator adanya masalah di lingkungan, seperti polusi atau penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian. Kehilangan burung nasar dari suatu wilayah seringkali memicu reaksi berantai yang buruk bagi kesehatan manusia dan stabilitas lingkungan.